Cindy Permatasari. Halo, saya Rondi Dayak. Kita ketemu lagi di In Podcast by Inixindo. Halo, kita ketemu lagi hari ini dengan bintang tamu yang beda lagi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bisnis. Ya, sekarang kan lagi musim nih ya, tentang bisnis online, semua jadi pedagang semuanya. Nah, sekarang gue mau ngenalin dulu bintang tamu kali ini, senior instructor di Inixindo juga, yaitu Pak Rondi. Halo. Halo Mbak Cindy. Apa kabar nih, sehat-sehat nih di Serang? Alhamdulillah sehat. Semoga segera berakhir pandemi ini ya. Iya, biar kita bisa kumpul lagi nih di sini. Betul. Nah, nih Pak Ron. Hari ini kita mau bahas soal bisnis gitu. Karena sekarang udah zamannya online, semua ibu rumah tangga mendadak jadi pembisnis sekarang. Jadi jualan online semua sekarang. Nah, untuk itu karena banyak bisnis itu, saya pribadi pengen tahu nih, sebetulnya selain jualan itu, gimana sih caranya kita ningkatin bisnis kita kan? Tentunya kita kan pengen sustain kan bisnisnya kan. Betul. Nah, dari perkembangan itu kita maunya mengolah itu dari data. Sebetulnya minggu depan atau bulan depan itu yang laku apaan sih? Bubur ayam atau ketoprak gitu. Yang paling laku mana gitu. Betul. Biar saya nggak masak terus tiap hari menu yang sama gitu. Nah, itu kan kita nganalisisnya dari penjualan lah ya. Gitu. Betul. Siapa aja yang beli, berapa banyak yang beli. Nah, itu gimana caranya kita tahu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu saya pernah dengar juga tentang bisnis intelligence. Nah, ini dengar aja sih. Di mana di Lambe Turah mungkin banyak tentang bisnis intelijen, di TikTok nih tentang bisnis intelijen. Nah, saya pengen tahu dari Pak Rondi nih, sebetulnya bisnis intelijen itu apaan sih? Sama nggak sih kayak intel yang buat nyergap gitu? Silakan Pak Rondi. Oke, tadi Mbak Cindy sempat singgung yang bisnis rumahan gitu ya. Nah, tentunya pada saat kita menjalankan bisnis, tentu kan kita perlu satu tempat untuk nyimpan data. Betul. Nah, tentunya kan bukan wadah yang kelihatan kan, bukan wadah yang kita taruh di lemari, di rak gitu kan, tapi memang perlu satu wadah untuk nyimpan data. Betul. Nah, tentunya tempat penyimpanan data ini kan banyak. Buku catatan bisa juga kan? Betul, buku catatan juga bisa, itu kan untuk nyimpan data juga. Ya. Tapi tentunya kalau kita mau mencari data, kemudian mau bikin summary dari datanya, kalau di buku catatan kan tentunya ya pasti repot banget kalau kita mau menganalisa datanya. Tentu kan perlu satu tools yang memang orang-orang secara umum pernah pakai. Walaupun mungkin ada yang pernah pakai sering atau mungkin kadang-kadang gitu ya. Nah, saat ini yang paling sering orang pakai untuk nyimpan data kan pastinya itu ada di rangkaian produk-produk Office. Ya. Nah, Excel. Iya, bisa Excel, mungkin bisa yang di luar. Ada juga kan yang mungkin kalau Excel kan orang mikirnya mesti beri license nih Excel. Ada juga yang mungkin pakai yang gratis aja nih, pakai spreadsheet punya Google misalkan, itu kan gratis. Nah, tapi kan tentunya ada banyak kelebihan dan kekurangan ketika menggunakan produk yang berbayar ataupun yang open source gitu ya. Nah, yang saya tekankan di sini tentunya produk-produk Office kan mungkin yang cukup populer sekarang itu produk-produk yang seperti Mas Cindy tadi bilang Microsoft Excel. Nah, dengan Excel kan kita bisa rekap data gitu kan, bisa bikin summary dari data, bisa ngitung data, bisa analisa kecil-kecilan dari Excel. Ya, betul. Waktu itu saya pas jualan casing handphone zaman kuliah itu ngerekapnya di Excel. Jadi cukup sum, average gitu-gitu yang sederhana gitu ya, Pak ya. Betul, itu sangat mumpuni sekali digunakan di sisi Excel. Tapi kan tentunya sekarang kan orang udah ngomongin tentang data yang besar. Big data. Lagi tren banget. Lagi tren sekarang. Nah, masalahnya saya cuma punya Excel. Gimana caranya nih
data yang segitu besar bisa kita analisa, kita bisa bikin summary, bisa bikin visualisasi data Excel. Kira-kira bisa nggak? Nah tentunya kan vendor pembuatnya juga pastinya kan udah berpikir jauh ke depan. Gimana caranya memanfaatkan software yang sudah ada, yang sudah terbiasa digunakan, tapi berjalan seiring dengan perkembangan teknologi sekarang. Artinya kalau sekarang orang udah ngumpulin data banyak di mana-mana, gimana caranya biar Excel bisa nampung itu semua? Nah, tentunya ya sudah ada banyak sekali tambahan di atas Excelnya, dan menariknya tambahan itu gratis. Oh iya, bukannya kalau dengar-dengar soal big data ya Pak ya, itu nggak harus yang ngoding-ngoding gitu kah? Nggak perlu. Jadi Oke. kalau kita ngomongin big data kan pasti seperti Mbak Cindy bilang tadi pernah dengar istilahnya intelijensi bisnis gitu ya, Iya, atau bisnis intelligence. intelligence. Biar keren lah ya. Biar keren. Itu termasuk profesi yang paling dicari loh Pak di tahun ini juga. Betul. Orang-orang seperti data analis, misalkan ya, data scientist, ya itu sekarang orang-orang yang memang sangat dibutuhkan. Karena saat ini kan data udah nyebar di mana-mana, bahkan boleh dibilang kita kebanjiran data. Gimana nih kita udah kebanjiran data? Apakah kita mau ikut hanyut sama datanya, atau kita berenang nih melewati genangan data ini? Nah tentu kan kita perlu satu tools, satu software atau satu sarana biar kita bisa menyeberang genangan data ini. Nah tentunya yang saya bilang tadi, gimana caranya memanfaatkan yang ada tanpa perlu effort yang lebih banyak lagi. Nggak perlu nginstal software baru misalkan, nggak perlu beri lagi license baru, tapi cukup memanfaatkan yang sudah ada. Nah kemudian tadi Mbak Cindy bilang ngomongin big data kan pasti basicnya tuh dari intelijensi bisnis gitu ya. Bagaimana kita mengolah data, bagaimana kita melakukan analisa terhadap data, tentunya harus ada seperangkat alat tadi atau aturan yang bukan memaksa, aturan yang mengharuskan kita menggunakan peraturan tersebut untuk melakukan analisa terhadap datanya. Nah, boleh dibilang itu adalah sebagai business intelligence. Seperti macam parameternya gitu ya Pak ya untuk itu. Betul. Jadi istilahnya ada seperangkat proses gitu ya, ada arsitektur di dalamnya, ada teknologi yang digunakan, bagaimana mengolah data mentah menjadi satu wawasan, menjadi satu informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis tadi. Seperti Mbak Cindy bilang tadi, apakah barang saya laku lagi nggak nih 2 bulan ke depan? Apakah bisa nggak saya membuat satu produk yang bisa diminati sama konsumen nih ke depannya? Nah tentu kan harus ada fakta yang berbicara, bukan semacam firasat atau asumsi. Wah barang saya pasti laku nih, ya nggak bisa kayak gitu sekarang. Karena harus berdasarkan fakta-fakta yang ada, yaitulah data yang berbicara. Oke, jadi BI sendiri ini atau Business Intelligence sendiri ini bisa memprediksi atau memberikan gambaran gitu ya Pak ya? Betul. Tentang data-data apa sih kira-kira yang bakalan muncul di ke depan yang paling trennya paling oke gitu. Kira-kira gitu nggak untuk dari Betul. bisnis? Jadi mengapa BI ini penting? Mengapa Business Intelligence penting? Yang pertama tentunya ada semacam pengukuran. Ya. Kita punya bisnis yang harus ada semacam indikator kerja utama atau kerennya KPI. KPI. Atau KPI berdasarkan data-data yang memang sudah kita kumpulkan. Ya. Itu kan data historis, mungkin data dari 10 atau 20 tahun ke belakang yang kita pelajari, baru nanti kita ukur apakah ini trennya naik atau trennya turun. Itu kan bisa kita lihat dari data historinya. Kemudian yang kedua, kenapa BI ini penting? Tadi pertama kan buat pengukuran, yang kedua kan ini buat indikasi atau sebagai tolak ukur. Ya. Tolak ukur dari keberhasilan bisnis. Ada KPI yang harus dicapai, kemudian mencapai target KPI atau enggak. Nah tentunya kan kita bisa ngelihat, oh ini berhasil karena ternyata KPI-nya sudah terlewati. Kemudian berikutnya lagi adalah tadi prediksi. Jadi tren pasar ke depannya seperti apa sih? Apakah barang saya ini masih laku atau tidak? Nah tentunya kan kita mesti melihat gimana saya bisa memberikan keputusan bahwa barang saya ini laku atau bahwa produk ini memang harus dipasarkan. Nah tentunya kan harus ada analisa yang mendalam dari data dan fakta. Sekali lagi bukan
firasat ya, bukan wangsit. Kayaknya nih ya, kayaknya bulan depan ya, kayaknya mulu. Betul. Nah, ini tadi nyinggung soal Excel juga gitu. Selain di bisnis gitu, mungkin untuk bisnis online teman-teman yang lagi jalanin sekarang, saya lihat teman-teman kita yang ada di kantor nih Pak. Ya. Biasanya kan tiap bulan suka ditodong gitu. Laporan. Mana laporan gitu kan gitu. Saya ngintip kerjaan teman-teman, biasanya mereka ngerekap semua data mereka di Excel juga. Betul. Akhirnya nanti di akhir bulan atau di akhir kuartal mereka presentasi ke para direksi atau pimpinan. Nah, sebetulnya untuk kinerja penilaian pengukuran SDM sendiri di kantor mungkin gitu, ini bisa digunakan nggak sih Pak? Atau hanya spesifik untuk produk fisik penjualan aja, tim marketing atau sales aja gitu? Yang namanya bisnis kan luas ya, bisa bisnis apapun. Tentu tools yang digunakan juga bisa beragam. Nah, kemudian imbas dari tools yang digunakan tentunya adalah pengambilan keputusannya. Iya. Pengambilan keputusan bisa cepat dilakukan atau tidak. Ya. Nah, tentunya kan tadi data mentah harus diolah, kemudian kita visualisasikan. Ya. Sehingga dari hasil visualisasi itu akan membantu mempercepat proses pengambilan keputusan bisnis. Betul. Nah, tentunya kan alatnya alat seperti apa nih yang kita gunakan? Apakah mumpuni nggak? Apakah softwarenya atau alatnya mampu nggak melakukan visualisasi sehingga keputusan bisnis biar cepat diambil gitu. Nah, tentunya kita balik lagi ke produk yang nanti digunakan. Nah, Mbak Sini tadi udah bilang Excel, mampu nggak nih Excel ini menggunakannya? Soalnya bisanya itu doang saya. Jadinya nyinggungnya itu doang Pak. Nah, ya tentunya gimana caranya agar Excel lebih powerful disambungkan dengan business intelligence. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa business intelligence itu adalah seperangkat aturan ya. Kemudian teknologi yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi wawasan bisnis. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam satu organisasi, setidaknya itu ada 3 peran utama di dalam organisasi itu. Jadi kalau kita gambarkan dalam analogi pohon, di pohon itu kan ada ada akar, ada batang, kemudian ada tangkai, daunnya. Nah, di level akar sendiri itu ada yang namanya database administrator. Nah, di sini yang berperan bagaimana dia ngumpulin datanya. Ngumpulin data kan diambil dari berbagai macam sumber data gitu ya. Sumber data kan banyak sekali, mulai dari yang text file, kemudian ada relational database, atau mungkin sampai data warehouse yang cukup kompleks. Nah, tugas dari database administrator tentunya dia nyiapin datanya. Bagaimana data biar bisa diakses. Nah, kemudian di level kedua atau di level batang ada yang namanya data model designer. Nah, data model designer ini tugasnya adalah bagaimana dia punya akses ke sumber data. Jadi dia ngakses sumber data, kemudian baru diolah di situ di data model designernya. Nah, tentunya perlu alat lagi nih. Perlu alat yang kita gunakan untuk melakukan modeling datanya. Bagaimana koneksi ke sumber data, kemudian bagaimana melakukan proses transformasi datanya, misalkan ya, mengubah data. Karena kita tahu bahwa sumber data kan formatnya beda-beda. Kemudian kita mau pindahin ke satu tempat, tentunya kan formatnya harus disatuin. Nah, di situ harus ada proses transformasi. Nah, di sini kita punya satu tools, satu alat. Karena kita ngomongin Excel, sebetulnya si Microsoft sendiri itu dari tahun 2010 itu sudah mengeluarkan istilahnya bagaimana agar kita bisa melakukan layanan bisnis intelijen secara mandiri. Nah, layanan bisnis intelijen secara mandiri kan tentunya itu difokuskan bagaimana agar seseorang bisa melakukan bisnis intelijen secara swalayan atau secara mandiri, tidak tergantung lagi ke orang IT. Nah, itu barusan yang mau saya tanyain tuh Pak. Nah, kalau saya bisnis warung nih, mau nganalisis data, saya harus manggil orang IT dulu dong kalau gitu. Atau Betul, ada pembantunya ini seperti Power BI ini tadi ya Pak? Betul. Jadi di produk-produk Microsoft terutama yang Office, karena di 2010 kan di Office 2010 itu Microsoft sudah mulai mencanangkan self-service business intelligence. Dan itu baru berkembang secara pesat baru di perangkat Office 2013. Pada dasarnya itu ada 4 software yang ditambahkan.
dan itu gratis diberikan sama Microsoft. Walaupun beli Office-nya sendiri kan berbayar lah, berlicense. Tapi dapat bonusnya lah ya. Betul, tapi dapat. Kenapa sebetulnya Microsoft menggratiskan itu? Satu, karena tentunya banyak pengguna Office ya, terutama Excel. Artinya kalaupun itu dibebani lagi mungkin bayar license kan belum tentu orang mau pakai. Sehingga ini jadi semacam bonus itu ya, bonus yang bisa digunakan sama pengguna Office. Nah, perangkat-perangkat itu tadi ada 4, ada yang namanya Power View, kemudian ada Power Query, ada Power Maps, sama namanya satu lagi ada Power Pivot ya, Power Pivot. Jadi sumbernya sebetulnya adalah bagaimana si Excel ini bisa mengupgrade kapasitas Excelnya. Kita tahu bahwa Excel sendiri kan terbatas terhadap jumlah data, jumlah baris. Tapi sebetulnya Pak, sebelum lanjut nih, emangnya pakai pivot dan query itu pakai Excel biasa emang nggak bisa? Kayaknya bisa deh Pak. Betul sekali. Tapi sumber datanya kan terbatas. Tadi kan kita di awal udah ngomongin data yang besar, big data. Kalau cuman sekedar data yang ada di Excel yang jumlah barisnya cuman 1.048.576 baris, itu tentunya masih kuat menggunakan pivot table, menggunakan pivot chart di sisi Excel-nya. Itu masih small data hitungannya. Masih small data. Udah juta loh padahal. Nah kan kita ngomongin data history sebetulnya. Kalau data history kan mungkin nggak 1 tahun 2 tahun, bisa jadi mungkin puluhan tahun. Betul sekali. Nah di sini si Excel sendiri dibekali kemampuan untuk nyimpan data di memorinya. Jadi nggak nyimpan data lagi di sisi worksheet di selnya, tapi di file Excel-nya, di file XLS X-nya. Sehingga untuk Office yang 32 bit itu bisa menampung datanya sampai 2 GB. Nah, yang 64 bit sendiri itu 2 kali lebih banyak, itu sampai 4 GB. Bayangkan saja Excel 2 GB, 4 GB itu udah pasti besar sekali datanya. Gede banget. Artinya untuk menampung data history ya memang sudah cukup di situ. Tapi ya memang karena ini digunakan di di semua user, di semua level user gitu ya, di entry user, maka ya memang ada beberapa keterbatasan juga. Tapi kalau melihat kemampuan untuk menganalisa datanya, keterbatasan itu bisa kita sedikit tutupin. Artinya ya kita bisa memanfaatkan semua fitur yang ada. Tentunya ya kita memang perhatikan kelemahannya. Takutnya nanti bisa jadi mungkin, oh ternyata kok ini nggak bisa nih, crash. Ini kenapa crash? Ya mungkin ada beberapa beberapa aturan yang memang harus kita perhatikan. Contoh misalkan untuk konsumsi aplikasi. Contoh misalkan kan mungkin Mbak Cindy sering ya buka komputer terus buka aplikasi A, buka aplikasi B. Nge-lag terus Pak. Lupa ditutup. Lupa ditutup. Tiba-tiba saya mau buka Power Pivot buka Excel yang ada Power BI-nya. Nah, bisa jadi mungkin jadi crash. Nah, hal-hal seperti itu aja sih yang mungkin yang perlu diperhatikan. Artinya tidak perlu terlalu banyak membuka aplikasi gitu ya kalau kita mau lagi menggunakan aplikasi Power BI di atas Excel gitu. Nah, balik lagi tadi di tiga peran tadi ya. Tiga peran tadi kan ada database administrator, kemudian data model designer, di mana si data model designer ini bisa menggunakan tools yang Power BI untuk Excel. Ada Power Pivot sama Power Query. Power Pivot gunanya untuk membuat model data, kemudian Power Query ini untuk melakukan transformasi data. Nah, sedangkan di level ketiga atau di level daun, nah ini ada yang namanya report designer. Nah, report designer ini fungsinya adalah tentunya membuat laporannya. Oh, visualisasi. Betul sekali. Nah, bagaimana melakukan visualisasinya? Nah, tentu kan harus ada alatnya. Alatnya tadi seperti Mbak Cindy bilang, kenapa mesti pakai Power Pivot, kan sudah ada pivot di dalamnya. Nah, itu masih bisa digunakan. Pivot table biasa masih bisa digunakan, pivot chart masih bisa digunakan, tapi sumber datanya harus berasal dari Power Pivot. Gitu ya. Jadi di Power Pivot itu nyimpan datanya, dia nggak nyimpan lagi di worksheet atau di selnya, tapi nyimpannya di atas Power Pivot.
Nah, oke, itu tadi yang nyimpennya di tempat yang berbeda ya, Pak Betul. ya, yang saya tangkap. Nah, itu dalam ini bayangan saya sih, Pak gitu. Pas kita manggil itu si data, ada kendala kira-kira itu lama kah daripada kita pakai yang di worksheet gitu, Betul. gitu. Katakanlah perbandingan datanya 1:1 lah yang di worksheet sama yang di data yang itu tadi. Itu gimana itu, Pak? Nah, jadi memang tadi saya bilang ada sedikit keterbatasan pada saat kita mau menggunakan data model di atas Excel. Pertama, yang harus kita perhatikan itu adalah jangan membuka terlalu banyak aplikasi. Terusnya kan konsumsi memori kan terbatas. RAM dari hardware-nya itu sendiri ya, Betul. Pak? Yang kedua, jangan membuka Power Pivot dari beberapa file Excel. Jadi kalau lagi buka Power Pivot cukup di satu Excel saja. Jangan buka lagi Power Pivot untuk Excel yang lain karena itu sudah cukup Gede ya. cukup besar sekali gitu. Paling itu hal yang simpel sih betul, hanya berhubungan dengan resource yang digunakan. Oke, yang jelas kalau membuka Power Pivot jangan sampai sama main game real time. Udah nge-crash pasti rasanya gitu ya. Oke, Pak, silakan dilanjut. Oke, nah kemudian kalau kita lihat lagi balik lagi ke tadi bahwa di di report sendiri ya, si Microsoft sendiri kan udah membekali dari tahun 2010 ya, dari Office 2010. Kemudian baru di 2015 itu muncul istilah baru lagi. Apaan tuh? Ada istilahnya Power BI. Kalau dulu kan kita belum kenal Power BI-nya. Kita kenalnya itu Business Intelligence yang dijalankan di atas Excel dengan menambahkan 4 tools tadi. Oh, ini hal yang berbeda Power BI ini. Sebetulnya hal yang sama, Cuma tapi penamaan. satu sisi buat penamaan dan juga buat kegunaan lain. Oke. Nah, sebetulnya si Power BI juga sih masih tetap menggunakan 4 yang tadi. Power Pivot masih dipakai, Power View, Power Maps, dan juga ada Power Query itu masih tetap dipakai di Power BI. Nah, di Power BI sendiri itu ada 2 macam. Ada Power BI Service, ada Power BI Desktop. Nah, kalau mau menggunakan layanan berbasis cloud, nah bisa menggunakan Power BI yang service karena itu di host di cloud menggunakan Office 365. Atau bisa juga untuk layanan offline, saya mau pakai sendiri deh. Mau ini sendiri tanpa perlu Nyambung cloud. ke cloud. Nah, itu bisa menggunakan Power BI Desktop. Tapi keduanya ini fungsinya sama, hanya Fungsinya sama. Jadi sebetulnya ini dimaksudkan untuk digunakan secara bersama. Oke. Jadi pemodelan dan pelaporan itu dijalankan di sisi Excel-nya. Kemudian nanti ada ini dashboard-nya nih mau di-share ke semua orang. Walaupun di Excel sih sebetulnya kan bisa di-share ya lewat filenya. Tapi yang sekarang kan agak sedikit aneh kalau kita share file gitu. PR ya. Agak ribet ya, Pak. Betul, kenapa nggak kita share-nya lewat internet aja, lewat cloud gitu. Nah, baru kita bisa share di atas Power BI Service. Jadi di Power BI Service itu nampung semua report, semua data modeling yang sudah dibuat di sisi Excel. Kita lempar ke Power BI Service. Oh, jadi ini suatu hal yang berbeda ya. Biasanya kalau kita kan ada data Excel, kita lempar di Drive, terus Betul. share ke teman-teman yang lain. Betul. Lihat tuh di situ gitu. Sekarang nggak perlu seperti itu lagi ya, Pak, lebih sederhana lagi tentunya. Nggak perlu lebih sederhana lagi dalam artian orang kan nggak perlu tahu datanya ya, mungkin lihat dashboardnya aja, oh reportnya udah kayak gini, jadi sudah sudah lebih enak dilihat gitu dari sisi tampilan ya, nggak perlu share lagi file, tapi sudah dalam bentuk visualisasi yang menarik. Oke, mengenai visualisasi. Nah, kebetulan saya ini anak desain, suka warna-warna gitu. Betul. Pas saya buka Excel, ya palingan bikin tabel gitu-gitu, bikin diagram kotak-kotak gitu-gitu, nggak asik, Pak. Gitu. Emang bisa apa sih visualisasi di Excel nih? Emang bisa secanggih apa sih? Oh ya, pasti tentunya ya. Update yang terbaru tentunya ya. Update yang terbaru. Canggihnya kan kita ngomongin ke masalah visualisasi tadi. Betul. Nah, visualisasi kan orang Berarti parameternya seberapa gampang orang baca itu gitu. Betul, seberapa gampang dan seberapa mudah membuatnya. Betul. Karena kan tadi kita singgung bahwa ini untuk semua kalangan. Yap. Bahkan tukang Yang warung masif. pun Harus bisa menggunakan gitu ya. Nggak perlu lagi
minimum support IT-nya itu bisa ditiadakan. Betul. Gitu kan. Artinya kita bisa olah sendiri. Ya, jadi mama saya di rumah pas jualan nggak perlu manggil saya Pak, buat ngatur data. Betul, untuk visualisasi juga nggak perlu coding gitu ya, nggak perlu belajar desain. Ya mungkin pengetahuan untuk menampilkan informasi itu mungkin perlu ditambah. Tapi kemampuan untuk menyajikannya itu kan akan sangat mudah kita pelajari. Tinggal tarik tempel, kita susun sedemikian rupa sehingga tampilannya akan lebih mudah dilihat dan informasinya tersampaikan. Oh ya, memang cuma tarik tempel gitu? Betul, tinggal drag drop saja. Oke, nanti bisa ditunjukin ya ke kita. Betul. Ya. Terus hal lain yang powerful dari Power BI ini sendiri apa sih Pak? Emangnya kalau kita nggak, misalnya iya deh pakai ini, nggak terlalu pakai itu, kenapa emang gitu? Gini, sebenarnya kan ada dua pilihan. Tadi pilihan yang pertama, kalau kita pengguna aktif Microsoft Office, kita melakukan business intelligence di atas perangkat aplikasi Office, cukup menggunakan Power BI di atas Excel, dan itu sifatnya gratis. Ya. Bisa pakai Power View untuk data modelnya, kemudian ada Power Query untuk melakukan transformasi data, kemudian ada lagi yang namanya Power Map, itu untuk menampilkan data-data geospasial. Jadi data-data yang sifatnya data data geografis, itu bisa dengan mudah kita tampilkan menggunakan peta. Tapi ya petanya peta punya Bing tentunya, punya Microsoft. Kemudian yang terakhir tadi ada juga namanya ada Power View, kemudian Power Pivot ya. Power Pivot itu sebagai data modelnya. Kemudian Power View untuk menampilkan data visualisasinya. Kemudian Power Query adalah untuk transformasi data. Kemudian yang terakhir itu adalah Power Map tadi untuk menampilkan data-data geografis atau data geospasial. Nah itu kalau kita menggunakan perangkat Microsoft Office dan itu tanpa perlu beli license lagi, cukup license Office-nya aja. Tapi kalau kita misalkan mau menyajikan data yang lebih luas lagi, bisa Lebih diakses advance lah. di cloud gitu ya, bisa sharing, kemudian bisa menggunakan layanan Cortana misalkan. Ada istilahnya ada question and answer Cortana, jadi cukup Basidi ngetik nanti otomatis akan muncul visualisasinya. Jadi misalkan profit, kemudian sales, region misalkan, nanti akan muncul langsung informasinya. Wah, saya kepo nih yang ini nih. Ada demo tersendiri yang nggak Pak, yang bisa ditunjukkan ke teman-teman nih soal visualisasinya itu Ya, gitu. visualisasinya nanti saya tunjukkan. Nah, tentunya ya yang menjadi tadi pembedanya kalau sudah terbiasa menjadi menggunakan perangkat Office, pakailah yang Power BI, for Excel tadi yang 4 tadi. Tapi kalau mau mau di hosting di cloud, itu pilihannya tadi ada Power BI Service, Power BI Service. Atau kalau memang mau mau mengolah sendiri secara offline, bisa menggunakan Power BI Desktop. Tapi ini ada tapinya. Apa tuh? Ada license-nya. Tentunya itu ya yang harus kita siapkan lah untuk mendapatkan fasilitas yang cukup powerful gitu. Tapi terhitung mudah ya Pak ya. Betul. Tapi kalau Pak Rondi jelaskan runtutan itu tadi mengenai visualisasi data, kok saya jadinya nyambung ke data science ya Pak ya. Okay. Apa ini BI ini bisa kita kategorikan dalam data science gitu? Soalnya kebetulan kemarin ada event kita juga tuh soal data science gitu. Betul. Di data science sendiri kan kemarin kalau nggak salah Mbak Mirna ya yang pernah ngejelasin itu kan ada namanya ada data analysis and visualization, ada juga data analitiknya. Yap. Data analitik. Python dan betul, nanti nyambungnya ke machine learning. Nah, kalau yang bagian ini masih di level data analisis. Bagaimana menganalisa data dan bagaimana melakukan visualisasi datanya agar informasinya lebih mudah ditangkap, lebih mudah dipahami dengan visualisasinya. Gitu. Jadi ini masih di level analisa dan visualisasi. Oke, jadi ini bisa dikategorikan lah ya Pak. Betul. Ya. Tapi yang level yang visualisasi itu tadi. Nah tentunya teman-teman kalau kita belajar ini menurut penjelasan Pak Rondi itu tadi, kita bisa ngambil keputusan yang lebih tepat tentunya ya dalam menganalisis data.
Misalnya bulan depan kita nggak perlu beli beras banyak-banyak karena ya jualan buburnya jarang ada yang beli gitu ya Pak. Kita jualan ketoprak aja. Contohnya seperti itu. Analisa yang akan dilakukan. Nah, lalu ada hal lain tentang yang menarik nggak Pak tentang Power BI ini sendiri? Yang menariknya sih tadi cuma satu. Semuanya kita bisa lakukan di atas Excel. Itu sih yang paling powerful. Betul. Apalagi anak-anak yang bukan IT kayak kita nih ya, yang Betul. Excel masih kayaknya nggak takut gitu kalau belajar gitu. Iya, selama ini kan mungkin ngelihat Excel itu kan hanya kumpulan spreadsheet, belajar tentang sum, average, gitu-gitu kemudian ada pengurangan, pengalihan, pembagian segala macam. Jadi ketahuan saya bisanya itu doang. Tapi ternyata di luar itu Excel sudah dibekali dengan kemampuan yang cukup mumpuni untuk melakukan analisa dan visualisasi data. Oke, kalau gitu kita bisa lihat demonya ini? Oke, saya tunjukin sedikit. Dikit biar teman-teman tertarik nih buat belajar Power BI. Oke, ini saya ambil dari contoh yang sudah ada. Nah ini datanya adalah data Olimpiade dan datanya juga saya ambil dari sini. Ini ada yang punya datanya, bisa dilihat di situ. Oke. Nah kalau kita lihat ini nggak ada data sama sekali di sini ya. Itu gambar bukan sih? Ini Pak? gambar. Okay. Kalau saya lihat di sini sheetnya juga tidak ada yang di hide ya. Sheetnya cuma satu. Dan datanya nggak ada di sini nih. Nah datanya itu adanya di ini, ada yang namanya Power Pivot. Kalau kita buka di sini ada manage. Nah dia akan membuka yang namanya ini Power Pivot. Datanya ada di sini. Oke, tersembunyi gitu ya? Betul. Iya. Ini sebetulnya kan software tambahan di atas Excel, tapi tidak nyambung, maksudnya tidak tampil secara langsung di Excel. Dan juga datanya nggak tampil di atas Excelnya. Dia punya engine sendiri. Kalau misalkan nanti cari tahu engine-nya namanya Xvelocity, itu untuk menyimpan datanya. Nah ini datanya sama kayak di Excel, bentuknya worksheet, tapi memang kaidah penyimpanan datanya sudah sesuai kaidah database. Ada kolomnya gitu ya, ada baris datanya, dan ini juga bisa kita lihat dalam bentuk diagram. Nah ini diagram datanya. Zaman dulu kan kita nggak bisa bikin Excel kayak gini. Ini sudah dalam bentuk relational data, dari satu data nyambung ke data yang lainnya. Nah kemudian kalau untuk sisi tampilan, ini saya mau tampilkan dalam bentuk data geografis misalkan. Iya Pak, yang cantik-cantik dong, katanya mana nih? Mana tadi? Nah ini maaf, bukan ini. Nah kalau kita lihat di sini kan ada country gitu ya, ada Olympic year, kemudian ada medal, ada sportnya. Di mana di sini sebetulnya ada data tentang city. Nah, data city itu sebetulnya sudah ada data geospasial di dalamnya. Kita bisa buka. Nah ini kalau untuk tampilan yang bentuknya map ya. Nah kita tinggal sebetulnya sih agak ya memang perlu usaha untuk menampilkannya karena kita bisa buat semacam beberapa scene di sini untuk menampilkan datanya. Nah, boleh coba di play nggak? Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi ada global. Jadi kan orang lihat tampilan kayak gini udah nggak monoton lagi gitu, enak lihatnya ya. Ini kayak rangkaian film. Ini kalau saya lihat semacam kayak infografis yang interaktif gitu ya Pak ya sebetulnya. Betul sekali. Sebetulnya Power View sendiri kan memang digunakan untuk membuat aplikasi pelaporan yang interaktif. Bagaimana tampilan datanya mudah dipahami, kemudian tampilan juga enak dilihat gitu ya. Nah ini kebetulan dalam bentuk global bola dunia ya. Jadi nggak pusing ya lihatnya, jadi lucu. Ya, datanya juga bisa kita tambahin di sini. Ya kalau kita klik di satu tempat misalnya di sini, nah di sini nanti ada kotanya, kemudian data lain yang bisa ditampilkan. Kebetulan cuma ada satu data yang ditampilkan di sini. Kita tinggal sorot lagi tempat lain atau cari Indonesia misalkan. Ngumpet tuh. Oh, ini Indonesia. Nah, oh ada nih.
Dia pernah ikut nih 33 ya jumlah atletnya. Nah kemudian kalau yang ini Power Map, ada juga yang Power View. Nah ini contohnya. Nah, ini sama. Nah kalau di sini datanya di sini juga sudah tidak ada sheet-nya. Kita tunjukin dulu ya. Ini ada sheet-nya tapi isinya bukan data, tapi ini isinya adalah bentuk visualisasinya. Jadi ini visualisasinya dalam bentuk Power View. Nah, kita tinggal klik-klik di sini aja. Ini cabang olahraganya, ini misalkan benderanya, pencapaian grafiknya bisa dilihat. Atau bisa juga kita menggunakan tampilan lain misalkan untuk menganalisanya. Ini kan kita bisa lihat di sini, misalkan untuk negara, kita pilih aja negara kita ya. Cari Indonesia. Nah ini. Nah itu Indonesia tuh. Nah Indonesia ternyata pernah nih dapat medali perunggu, medali perak, medali emas juga pernah. Ini per kapan nih? Ini kita lihat yang tinggi nih. Oh ini tahun 2000 nih dapat medali apa nih? Perak ya. Perak. Ada 4 medali perak yang didapat. Misalkan seperti itu. Siapa yang gendernya nih? Oh ternyata kebanyakan laki-laki misalkan. Atau bisa juga tampilannya lebih interaktif. Nah di sini ada semacam. Ini kayak bubble diagram. Betul, ada bubble diagram yang kita nanti sambungkan sama timelinenya. Jadi nanti kayak ada ada waktu yang berjalan yang disambungkan dengan grafiknya. Jadi kalau kita ini klik, nah ini tampilannya akan lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi itu di bawah itu tahunnya yang berjalan, kemudian pencapaiannya itu di bubble-nya. Semacam lihat real time ya kalau begini ya. Betul. Jadi kan orang lebih menarik, lebih mudah paham dan juga informasinya itu kita tinggal klik aja di sini. Di sini juga sudah bisa langsung nyambung gitu ya. Nah, ini apa? Sportnya apa namanya yang ikut siapa aja, perolehan medali berapa misalkan ya. Nah, gitu. Jadi wah, ini mama saya di kampung juga bisa tahu nih trennya ini apa nih kalau lihatnya semacam ini ya Pak ya. Visualisasinya sangat mudah dipahami tentunya. betul. Jadi sebetulnya teman-teman kalau sebelum kita belajar infografis kali ya, sebelum belajar infografis mungkin kita belajar ini dulu kali. Betul sekali. Di kita kalau nggak salah ada training infografis ya. Betul. Nah, akan lebih mudah kalau memang mulainya belajar visualisasinya di Excel. Baru nanti belajar istilahnya warna-warninya di betul infografis. dari sisi estetisnya gitu ya. Dari sisi seorang desainernya itu harus seperti apa, itu baru di infografis. Itu akan lebih top tuh. Lebih cakep tentunya dalam memvisualisasikan data. Nah, kalau misalnya nih teman-teman mau belajar ini nih Pak, langkah-langkah atau tips dan triknya itu apa aja? Atau misalnya di Inixindo ada kelas apa aja sih yang tentang data-data seperti ini? Langkah-langkahnya yang pertama tentunya kemauan belajar yang kuat. Itu pasti wajib. Ya, pasti ya. Sama install Microsoft Excel. Excel saya yakin sih hampir semuanya pasti ada. Teman-teman. Perangkat Office kan sekarang mungkin sudah dibundling juga ya. Beli laptop sudah ada sistem operasinya dan juga sudah ada Microsoft Office-nya. Nah, di Inixindo sendiri itu ada beberapa training yang bisa diikuti. Kan tadi di awal kita sudah bagi menjadi 2 jalur ya. Ada jalur yang belajar existing ke kita udah pakai Excel, tapi saya mau memperdalamnya khusus untuk analisa dan visualisasi. Nah, itu ada training khusus untuk Excel sendiri. Itu 5 hari Mbak Cindy. Lumayan dari pagi sampai sore ya. Lumayan kerja keras lah, tapi tetap semangat. Lalu jalur yang kedua. Nah, jalur yang pertama itu tadi tentunya itu juga dari gimana kalau saya nih baru sama sekali belajar Excel, nggak masalah. Jadi itu mulai dari awal sampai akhir, mulai dari pengenalan apa sih business intelligence, kemudian bagaimana penerapan tools business intelligence di atas Excelnya, itu juga kita pelajari. Mulai dari report desainernya, kemudian penggunaan toolsnya, sampai nanti bagaimana mempresentasikannya, itu dipelajari semua. Yang kedua, nah kalau memang
pure pengguna Power BI. Power BI tadi kan ada Power BI Service, ada Power BI Desktop. Nah itu juga kita bisa pelajari. Ada trainingnya 3 hari. Itu bisa kita pelajari mulai dari tentunya teknologi di Power BI-nya sampai ke bagaimana membuat kemudian memaksimalkan penggunaan Power BI, kemudian membuat visualisasinya. Sampai nanti bisa juga di aplikasi mobile untuk Power BI-nya. Itu semuanya kita bahas di situ. Oke, jadi tentunya ini juga termasuk Power BI ini di roadmap data science di Inixindo, betul ya, Tay? Betul sekali. Mungkin informasi lengkapnya ada di website Inixindo ya? Ya, informasi lengkapnya bisa teman-teman cek di website Inixindo dan kita tampilkan juga di sini. Kalau teman-teman mau join sama kelas kita, khususnya tentang Power BI ini, kita akan nampilkan kode voucher yang akan muncul sesaat lagi. Nah, teman-teman bakalan dapat diskon di situ dan silakan di-redeem di website kita tentunya. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada quote-quotes gitu dari Pak Rondi tentang Power BI atau tips dan trik buat teman-teman yang pertama deh, selain install. Selain install nih, ada nggak? Oke, ya sebetulnya kan seperti saya bilang tadi di awal bahwa ini adalah era digital, kita kebanjiran data. Ya. Tinggal apakah kita mau berenang melewati banjir data ini atau kita mau ikut hanyut. Kalau tentu berenang kan pastinya ada tepian yang bisa kita gapai. Nah di tepian sana itu banyak pertanyaan tuh. Mau kemana nih kita ini? Di tepian ada apa? Ya tentu itu prosesnya ya belajar, salah satunya adalah ini Power BI, Power Excel. Biar kita nyampe ke tepian sana. Siapa tahu mungkin di sana ada tempat ngopi yang asik gitu. Itu tuh yang paling penting tuh. Jadi tentunya teman-teman semua ditunggu biar nggak hanyut dengan sumber data yang sebanyak gambreng hari ini. Teman-teman ditunggu untuk join di kelas kita di Inixindo. Oke, sampai hari ini terima kasih banget untuk Pak Rondi yang udah mau sharing-sharing tentang data dan Power BI di In Podcast by Inixindo. Kita kasih salam dulu boleh ya? Salam kompeten. Salam kompeten.